بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الامير النهي فلا احد أخبر في قول لا منهم ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيهل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas kaum Bapak Haji Sahlani serta seluruh jajarannya. Kita doakan senantiasa segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dikerjakannya menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, wabil khusus Bapak penasehat kita Bapak Haji Ateng, Bapak Haji Sunyoto dan orang-orang tua kita yang lainnya, kita doakan semua orang tua kita husnul khatimah fid dunya wal akhirah. Setelah jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita berada di tanggal 19 bulan Sya'ban. Tanggal berapa? 19
1444 Hijriah. Ya, ini agak ramai sedikit pembahasan kita tentang nisfu Sya'ban yang pertama. Tentang masalah nisfu Sya'ban. Karena ulama itu harus jujur. Ya, seorang mudaris, seorang muallim itu harus jujur. Jangan hanya memberikan satu fatwa yang diambil dari hadis yang maudhu, yang palsu. Padahal di sana ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaifnya. Tapi yang diambil hadisnya yang maudhu, yang palsu. Ini kan salah. Ini kan tidak benar. Supaya tidak ada perpecahan di antara umat, gitu loh. Maka kalau kita memberikan satu fatwa, berikan fatwa yang menyejukkan. Ya, ingat segala sesuatu itu ada ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Kita harus tahu di sana. Ya, kita harus mengerti dan kita harus mengetahui daripada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka malam hari ini kita bahas tentang masalah hukum puasa juga. Yang kedua, hukum puasa setelah nisfu Sya'ban. Karena ada banyak dalil, ada 3 hadis yang mengatakan iza baqiya min nisfi Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah pertengahan nisfu Sya'ban fala tasumuhu, jangan kita berpuasa. Kan gitu ya. Ada hadis. Yang ketiga juga tentang masalah hadis yang melarang seseorang masuk ke kuburan itu dengan memakai sandal atau sepatu. Ini ada korelasinya. Ada hadis yang bertentangan, mana yang mau kita ambil. Kan gitu ya. Jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan. Sya'ban itu artinya sya'bun itu bercabang. Jadi kalau menurut sejarahnya orang Arab dahulu itu bulan Sya'ban itu bulan mengumpulkan air. Karena besok Ramadan itu sangat kering dan sangat tandus sekali. Ya. Kemudian pada saat itu orang-orang di kabilah Arab itu berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok. Maka adanya berbagai macam firqah, golongan. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Maka dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban wa syahrun yarfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Saya tidak bahas tentang masalah tahwilul kiblah. Bulan Sya'ban juga bulan pindahnya kiblat. Ya, saya tidak bahas karena sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Sulaiman kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Pada saat Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, maka Nabi Sulaiman memindahkan itu kiblat menjadi Baitul Maqdis sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, sampai kepada Nabi Muhammad hijrah. Tahun kedua hijriah baru ada perpindahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan. Jadi Nabi itu qad nara berangan-angan, belum minta, berangan-angan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sering lihat ke atas lagi. Nabi punya angan-angan, gimana nih kalau kiblat ini pindah, yang tadinya Masjid Aqsa ke Masjidil Haram kembali. Maka Allah langsung jawab, falanwalliyannaka qiblatan tardo. Maka Allah pindahkan kiblat itu yang diridhoi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua tentang masalah turunnya surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Bulan Sya'ban ulama semua sepakat mempunyai kemuliaan. Semua ulama sepakat mempunyai banyak kebaikan. Ya, ulama semua sepakat, tidak ada ikhtilaf di sini. Ya, tidak ada ikhtilaf di sini. Maka tidak ada ikhtilaf. Perbedaan pendapatnya nanti pada saat nisfu Sya'ban. Semua ulama sepakat tentang kemuliaan fadilah. Kenapa? Begitu mulianya Nabi itu kadang berpuasa itu 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, nyambung sampai Ramadan. Sama juga kayak orang Chandra di sini, nyambung apaan? Nyambung apanya? Nambung apanya? Nambung puasanya. Kadang Nabi puasa, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa itu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Maka tidak mungkin ini bulan Sya'ban tidak mulia dan tidak agung sampai-sampai Nabi puasa kadang-kadang full selama satu bulan. Maka Zaid bin Harisah bertanya kepada Nabi, kenapa kok Nabi puasa bulan Sya'ban full 1 bulan? Zalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Bulan Sya'ban ini syahrun yaqulun nasu anhu, banyak manusia yang lalai. Kemarin bulan Haram Rajab, sebentar lagi bulan Ramadan. Wa huwa baina Rajab wa Sya'ban. Bulan baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu pertengahan antara Rajab dengan Ramadan. Wa syahrun yarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan Sya'ban ini diangkat amal kita selama 1 tahun. Tiap hari ba'da asar menjelang maghrib. Kalau 1 pekan sekali pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis, pekan sekali itu hari Kamis. Kenapa kok kita puasa hari Kamis? Karena kita betapa senangnya kita kalau amal kita diangkat dalam keadaan kita menjalankan ibadah puasa. Ya, sama juga dengan bulan Rajab. Selama 1 tahun ini diangkat amal kita menghadap Allah pada bulan Sya'ban. Ya, huwa syahrun yarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan diangkat amal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Fa'uhibbu, saya senang sekali kata Nabi, amalku diangkat aku dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Ya, maka ibadah puasa bulan Sya'ban ini banyak sekali keistimewaannya, ya. Maka bulan Sya'ban ini kadang juga kita harus paham tentang masalah bid'ah. Apa sih bid'ah? Ada yang bisa ngerti bid'ah? Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, sesuatu yang tidak mendapat persetujuan Nabi, sesuatu yang tidak pernah disetujui oleh Nabi, sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi. Berarti kita sahabat Nabi, tabi'in semuanya pelaku bid'ah. Ya, Abu Bakar membukukan Al-Quran, ya kan? Kan Nabi nggak pernah menyuruh membukukan Al-Quran. Berarti sahabat Nabi pelaku bid'ah dong. Ya kan? Ya. Zamannya Umar bin Khattab mengadakan sholat tarawih berjamaah.
20 lagi tambah 3. Alhamdulillah di Musola At-Taqwa. Iya. Pelaku bid'ah semuanya. Ini sini jamaah apa enggak nih sholat tarawihnya? Jamaah apa enggak? Bid'ah ente. Apalagi ngaji. Sebelum ngaji tahlil dulu. Mana ada dalilnya? Ada nggak dalilnya? Apalagi kita di Indonesia. Setiap bulan Syaban ngadain ruahan. Apa ada dalilnya ruahan? Kagak ada. Apa ada dalilnya setiap bulan Syaban, bulan ruah kita ziarah kubur? Ada apa enggak? Pelaku bid'ah semuanya ini. Pelaku bid'ah semuanya. Iya, bid'ah semuanya. Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak ada dalil syar'inya. Yang tidak ada dalil syar'i. Mana dalil syar'i itu? Yang pertama Al-Quran. Yang kedua adalah hadis, sunnah. Yang ketiga adalah ijma ulama. Yang keempat adalah qiyas. Itu namanya bid'ah. Kalau bid'ah yang tidak dilakoni oleh Nabi, masjid ini bid'ah semuanya ini. Pakai sajadah tuh, pakai hambal. Nabi kan gak pakai hambal, pakai pelepah kurma. Besok ganti nih pelepah kurma nih. Pakai AC lagi. No, turunin tuh besok AC. Bid'ah. Iya, kan kullu, kalimatnya kullu bid'atin dolalah. Kullu itu masuk semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Miskin sekali umat Islam kalau begitu semuanya. Iya, penyebaran Islam ini kan berdasarkan budaya yang sudah ada. Islam tidak menghilangkan budaya. Islam tidak menghilangkan budaya. Hanya budaya itu diislamisasikan oleh penyebar ulama kita Wali Songo yang terdahulu. Iya apa enggak? Betul apa enggak? Iya. Iya. Ziarah kubur. Kan ziarah kubur kapan aja boleh. Nabi mengatakan ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Sekarang ziarah kubur lah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Betul apa enggak? Iya apa enggak? Disuruh Nabi, ala silakan ziarah. Pada subuh ziarah kubur boleh apa enggak? Pada zuhur boleh apa enggak? Pada asar boleh apa enggak? Pada maghrib boleh apa enggak? Pada isya boleh apa enggak? Setiap bulan datang ke kuburan boleh apa enggak? Sebulan apa aja boleh. Bulan apa aja boleh. Tidak mesti mengkhususkan di bulan bulan Ramadan boleh nggak ziarah kubur? Boleh. Nggak ada bedanya, nggak ada apa-apa. Ada yang melarang ziarah kubur? Nggak ada dalil yang melarang ziarah kubur. Nggak ada. Kita mau ziarah kubur silahkan. Mendoakan sesama muslim, mendoakan orang tua, mendoakan keluarga kita. Kapan aja juga boleh. Betul apa enggak? Iya apa enggak? Habis sholat subuh boleh nggak mendoakan? Habis sholat zuhur boleh apa enggak? Boleh. Siapa yang melarang? Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil rabbi ighfirli wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Banyak dalilnya seluruh kita mendoakan sesama saudara sama muslim. Kita sering mendoakan apalagi dengan keluarga dan orang tuh kapan saja maka dikatakan ya Ali tasoddaq ala mautak. Ya Ali tasoddaq ala mautak. Bersedekah buat orang yang sudah meninggal. Sedekah itu bukan berupa harta, tidak berupa makanan. Doa sedekah apa bukan? Bacaan Quran sedekah apa bukan? Baca Fatihah sedekah apa bukan? Baca tahlil sedekah apa bukan? Sedekah. Jangan kecil kita dalam pemaknaan makna sodakoh, makanan, minuman. Udah ada makanannya apa belum nih? Belum ada ya? Belum ada sih. Oh ya, ada. Ya. Bercanda sih. Oh betul. Jauh ngambilnya. Ya. Ini masalah Sa'ban. Jadi itu yang namanya masalah bid'ah. Jadi ya sesuatu yang tidak ada dalilnya, dalil syar'inya, bukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi.
Kalau sesuatu yang tidak dikatakan Nabi, besok kalau kamu sholat takwa naik onta ente. Naik onta kan kullu itu tidak hanya akhirat, dunia juga. Nggak boleh punya mobil, jual besok mobil. Biota. Baik, jamaah rahimakumullah, kita bahas masuk bab nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu artinya 15 ke depan setelah bulan Sya'ban. Memang di dalamnya ada 21 hadis, 22 hadis di dalamnya. Ada 22 hadis tentang masalah nisfu Sya'ban. Di dalam hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, yang palsu. Kita ulama harus adil. Jangan kita nggak senang dengan sesuatu kita kasih yang kagak enak. Iya. Orang nggak suka jengkol, dikasih jengkol, ya nggak bisa dia. Harusnya dikasih yang ada jengkol, ada ayam, ada daging, ada sayur. Kan kita pilihan, ya apa tidak? Betul apa enggak? Demikian pula nisfu Sya'ban, ini kan pilihan. Yang mau menjalankan silahkan, yang tidak mau menjalankan juga nggak ada halangan kok. Kunut tergantung imamnya di sini, kan gitu ya? Betul apa enggak? Iya. Begitu imamnya Ustadz Ridwan Lubis kagak baca kunut, biasa aja, nggak ada masalah. Ya apa enggak? Begitu imamnya Pak Haji Satiri baca kunut, nggak mau saya. Imam Pak Haji Satiri ketahuan pindah tempat lain, rugi sendiri dia. Rugi sendiri apa enggak? Rugi sendiri, nggak mau saya di sholat takwa. Kenapa? Nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, saya mau pindah aja masih dari sini. Rugi apa tidak? Rugi. Sesuatu yang sunnah membatalkan yang wajib. Silaturahmi hukumnya wajib. Iya, baca kunut, baca tahlil, baca nisfu Sya'ban hukumnya sunnah. Tambah banyak dosa orang yang kayak begini. Gak mau saya sholat takwa. Kenapa? Baca kunut atau ya baca nggak sholat subuhnya nggak baca kunut, pindah aja sono masjid kampung. Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Gara-gara itu. Sama juga kayak nisfu Sya'ban. Baik, maka ulama itu harus cari dalil yang terbuka. Ini ada dalil yang palsu, ada dalil yang lemah, ada dalil yang hasan, yang benar, ada dalil yang sahih. Harus terbuka. Jangan dikasih yang lemah aja. Betul apa enggak, Pak? Betul apa enggak? Betul. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa snataini musyahinu wa qatilu nafsi. Satu, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Yang kedua, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bani fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrik au musyahin. Jangan dikasih dalil malam nisfu Sya'ban sholat 100 rakaat, baca kulhu 1000 kali bahasa. Ini kan yang gak bener dikasih kita. Paham nggak maksudnya? Barang siapa yang mengabarkan tanggal 1 bulan Sya'ban, maka Allah akan ampuni dosanya. Dari mana dalilnya? Jangan dikasih yang kayak begini nih. Ya, jangan dikasih yang seperti ini. Ya, jangan dikasih yang seperti ini, enak banget. Jadi
akhirnya kemuliaan bulan Sya'ban itu menjadi hilang. Ya. Yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu yattali'u, memberikan rahmatnya. Ittola'a yattali'u bisa juga artinya menoleh, menurunkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban. Ya, fayaghfiru li ibadihi, Allah ampuni dosanya, illas nataini, kecuali dua hal, musyahin wa qatilun nafsi, orang yang masih punya sifat benci kepada saudaranya. Masih punya sifat apa? Orang yang masih memutuskan tali silaturahmi sama saudaranya. Nih kalau masih ada nih sekarang, habis ini peluk-pelukan, foto udah kita. Cium-ciuman. Bahaya dong kalau gitu. Wa qatilun nafsi, orang yang membunuh tidak dengan hak. Ini hadis. Allah itu akan akan menurunkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban. Boleh nggak malam nisfu Sya'ban sholat tahajud? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh nggak sholat hajat? Boleh apa enggak? Boleh nggak sholat taubat? Boleh apa enggak? Boleh nggak sholat witir? Boleh apa enggak? Boleh. Jangan dikasih yang hadis palsu. Sholat nisfu Sya'ban, ini yang nggak benar. Atau sholat raghaib, ini yang nggak benar. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Yang diberikan kepada kita sholat hadis palsu, sholat nisfu Sya'ban. Padahal ini kan hadis palsu. Masih banyak pekerjaan yang lain pada malam nisfu Sya'ban. Mau sholat tahajud 1000 rakaat boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Baca Quran 10 kali boleh apa enggak? Baca Yasin sekali apa enggak? 50 kali boleh apa kagak? 100 kali boleh apa kagak? Semampu ente. Siapa yang melarang? Ada yang melarang baca surat Yasin? Ada nggak yang melarang sini? Enggak ada. Innallaha la yattali'u, pakai tas tahkid. La itu pasti. Lamu ta'kid di sini. Kemudian toli'unya juga pakai tasdid, pasti. Innallaha la yattali'u. Ya. Pasti akan menurunkan rahmatnya fi lailatin nisfi min Sya'ban. Pakai lamu ta'kid loh di sini. Lamu ta'kid itu artinya pasti. Enggak usah ragu-ragu lagi. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampuni semua makhluknya illal musyrik au musyahin. Tadi yang kalau tadi itu benci, yang kemudian yang tadi itu dengan membunuh orang lain. Kalau ini musyrik wa musahin, orang yang musyrik kafir dan orang yang memutuskan tali silatur. Ini baru hadis sahih. Bekasi yang kayak begini. Jangan dikasih yang macam-macam. Sholat sunat rogoib, sholat sunat 100 rakaat, setiap rakaat baca kulhu 10 kali. Jangan kayak begini. Sholat sunat nisfu Sya'ban, jangan begini ngajarinnya. Kasih yang baik-baik. Iya apa enggak? Betul apa enggak? Iya, nisfu Sya'ban, bulan nisfu Sya'ban. Puasa boleh apa enggak nisfu Sya'ban? Boleh apa enggak? Boleh. Tanggal 15 nisfu Sya'ban itu namanya Ayyamul Bid. Ya, nanti kita bahas ini. Ini akan kita bahas setelah ini, ya. Setelah ini akan kita bahas. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, balagona anna doa yustajabu fi khamsi layalin, sampai kepadaku bahwa doa seseorang itu akan yustajab, dikabul oleh Allah bi khamsi layalin, dengan 5 malam. Yang pertama Lailatul Jumu'ati wal Idaini wa awwalu Rajab wa nisfu Sya'ban. Doa seseorang itu akan dijawab oleh Allah 5. Memang ada, kalau dari buku dalam hadis itu 4. Tanggal 9 Zulhijjah, arti hari Arafah, pada sulusul lail, sepertiga
malam pada hari Jumat ba'da asar, gitu ya, pada hari Jumat ba'da asar. Ya. Tapi Imam Syafi'i nambahkan ada 5 malam yang mustajab, 1 malam Jumat, kedua Idain, 2 dan 3 Idul Fitri dan malam Idul Adha, yang keempat malam awal Rajab, 1 Rajab, yang kelima nisfu Sya'ban. Kenapa Imam Syafi'i? Karena ngambil dari hadis, dari qaul Nabi, dari perkataan Nabi dan dari perbuatan Nabi. Keluarlah fatwanya Imam Syafi'i supaya malam nisfu Sya'ban memperbanyak baca doa. Karena itu malam yang mustajab. Tapi ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka Imam Hanafi, Imam Maliki dan Syafi'i itu mengatakan itu keistimewaan pada malam nisfu Sya'ban. Tapi Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambali mengatakan tidak ada laisa fihi fadail fi nisfi Sya'ban. Itu kita terima, tidak ada keutamaan daripada malam nisfu. Mau ikutin, mau mengadakan acara nisfu Sya'ban silahkan, tidak juga silahkan. Mau memakmurkan, artinya memensiarkan malam nisfu Sya'ban silahkan. Mau tidur dari habis maghrib sampai ketemu habis maghrib lagi juga silahkan, nggak ada larangan. Betul apa enggak Pak? Betul apa enggak? Bapak mau ikut nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali silahkan, tidak ikut juga tidak apa. Betul apa enggak? Oh, pekerjaan sunnah aja kok diributkan. Bawa air. Ini air putih, saya kasih teh, jadi air apa tuh? Teh. Saya kasih kopi, jadi air apa? Kopi. Saya kasih susu, jadi apa? Saya kasih doa, jadi air. Selesai. Ribut aja sih. Bener enggak? Betul enggak? Kalau salah, bilang salah dong. Saya kasih kok teh, Bapak Pak Ustadz, ini air teh, ya enggak? Nah, saya kasih kopi, Pak Haji, ini air kopi, nyambung tuh 2, 3, 4 deh. Ini air susu, Pak Haji, kasih istri ente nih air susu, ya Pak enggak? Bacain doa, jadi ini air, selesai. Mau ribut apa? Ini bawa pulang nih air doa. Iya kan? Betul apa enggak? Cakap apa enggak? Iya, nisfu Sya'ban. Yang mau bertanya silakan. 1 bab, belum bab yang lainnya. Setelah ini kita bab tentang hukum puasa pada setelah nisfu Sya'ban. Ini kayak sekarang nih. Apa sih hukum puasa setelah nisfu Sya'ban? Yang mau bertanya silakan. Pak Haji Ateng. Jangan lama-lama Ji, dari jam 9:30 Ji. Saya dengar juga tuh. Alhamdulillah. Bahwa kalau andai kata kita dalam itu tambah membaca surat Al-Fatihah 3 kali dan dilihatkan ada sesuatu bahwa Ya. Jadi Nggak boleh. Ya. Betul. Baik. Surat Yasin kan cuma wasilah. Tahu nggak wasilah Haji? Ya Allah, melalui pembacaan mukjizat surat Yasin, saya minta supaya saya tetapkan iman dan Islam kita ya dalam taat kepada Allah. Baca Yasin, boleh apa kagak? Kan cuma wasilah doang dia. Hanya sebagai perantara. Ya ayyuhallazina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilah. Tadi perantara. Bapak pakai datang ke sini ada perantaranya apa enggak? Ada. Enggak mungkin Totu Bim Salabim dapat di sini abrakadabra. Enggak mungkin. Jadi bukan baca Yasin ya, bacanya Fatihah kan sama aja. Boleh. Ya, hanya kan ada juklaknya Ji. Ada juklak. Atau enggak juklak? Kan kita kan tinggal ikutin ulama yang terdahulu. Contoh, mau ada yang mau pergi haji, mau ada yang umroh, saya doakan semuanya bisa haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Kan ulama udah kasih juklak, baca Yasin, baca tahlil, baca ratib.
Kan juklak tuh. Cucu kita mau akekah, kan sudah jelas baca Yasin, baca tahlil, baca maulid. Juklak bukan? Juklak. Iya apa enggak? Juklak apa bukan? Sudah juklak itu semuanya. Kan tinggal kita kan tinggal ngikutin ulama yang terdahulu. Masalah benar dan salahnya tanggung jawab dia. Tapi kan semua ulama kita terdahulu kan sudah berikhtiar, berusaha. Sealim-alimnya ulama sekarang masih alim ulama dulu. Iya apa kagak? Iya apa kagak? Iya. Iya. Siapa yang boleh menangi ulama kita dahulu? Enggak ada kok. Makanya sekarang maka itulah kan sudah ada juklaknya sekarang, tinggal ngikutin. Ya apa tidak? Tinggal ngikutin. Pak Ustadz, saya punya nazar nih, orang sini nih punya nazar. Nazar apa? Kalau anak saya kemarin dilamar atau dinikahin, saya punya nazar baca Hikayat Saman. Iya nggak? Begitu ada nggak kayak itu? Kalau di Jawa Tengah baca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jai. Ada nggak kayak gitu? Ada juklaknya. Tinggal ngikutin doang ulama. Salah apa tidak? Benar masa ulama kita ngajarin yang salah? Nggak mungkin. Jelas Pak Ji? Kan cuman juklaknya apa? Nisfu Saban. Baca ya. Ya apa enggak? Doa malam nisfu selesai. Enggak perlu lagi Ustadz Sapi bikin juklak yang baru. Kalau bikin juklak yang baru Pak Ustadz nggak usah Yasin, Fatihah aja makulhu. Nggak bisa begitu. Ada juklaknya. Iya Pak, itu bagus bikin juklak yang baru. Jangan baca Yasin Pak Ustadz, baca surah Al-Baqarah sampai subuh gua gak kelar-kelar. Juklak kita setiap arwahan baca Yasin. Betul apa enggak? Boleh baca surat apa saja, boleh. Ya, 114 surat boleh ente baca. Pilih yang mana juga boleh. Cuman kan ulama udah ngasih juklak. Apa juklaknya? Baca surat jelas. Kata Ustadz Sapi ganti juklaknya surat Ali Imran aja. Kagak bener itu. Karena ulama kita ngajarinnya surat. Ya, kan kita tinggal ngikutin. Ijikib dari mana kita tahu setiap bulan Syaban kita ngadain ruahan? Dari mana? Ulama kita yang dahulu. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Dari mana Bapak tahu setiap menjelang Ramadan kita ziarah kubur? Ada nggak kayak gitu di sini? Ada apa enggak? Ada seminggu sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, 3 hari biasanya kita ziarah. Betul apa enggak? Nah, kan juklaknya dari mana? Ulama. Kita tinggal ngikutin. Apa ada larangan? Enggak ada. Malah disuruh sama Nabi. Ziarah kubur kan kapan saja, bulan apa saja juga. Ramadan ziarah kubur boleh apa enggak? Boleh. Tuh. Nikah bulan Ramadan boleh apa kagak? Boleh. Siapa yang ngelarang? Nikah bulan apa aja, boleh. Cuman kalau orang Jawa kan, kalau orang kita kan ada aturannya, ada hitungannya. Kalau bulan Apit, bulan Syawal banyak yang nikahin. Betul apa enggak? Bulan Apit, bulan Zulqa'dah nggak ada yang nikahin. Ntar bulan Zulhijjah banyak lagi yang nikahin. Ayo siapa yang mau besok habis Syawal? Ada yang tanya lagi? Jelas? Satu bab. Fadhol silakan. Tadi dijelaskan dalam hadis sahih dan hadis palsu. Pertanyaan saya, pernah saya baca bahwa hadis palsu dibuat dahulu itu dengan kepentingan politik dan keagamaan. Itu dulu saya pernah baca demikian. Pertanyaan saya adalah siapakah yang membuat hadis palsu itu? Dan bagaimana caranya seperti kita orang awam tahu itu hadis palsu atau tidak? Seperti sekarang di Saban itu kan banyak sudah terkecoh umat ini. Nah, bagaimana untuk tahu itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Hadis itu ada mutawatir. Nanti mutawatir ada bagiannya lagi. Di bawah mutawatir itu ada hadis sahih. Ada hadis sahih. Di bawah sahih itu hadis hasan. Nanti dibagi lagi. Kemudian ada hadis dhaif. Hadis dhaif boleh nggak dijadikan
dalil. Boleh kalau fadhailul a'mal untuk meningkatkan ibadah, kecuali hadis palsu. Mau wudu harus kita buang jauh-jauh. Jelas ya. Sama sekarang banyak cita-cita di dalam kehidupan kaum muslimin, ada cita-cita Israiliyat. Cita-cita Israiliyat. Banyak cita-cita yang masuk ke dalam kita ini, cita-cita kehidupan Israiliyat. Contohnya seperti dua malaikat yang turun ke bumi. Dua malaikat yang di dalam ayat itu turun ke bumi, Yajuj Majuj gitu ya. Dua malaikat turun ke bumi. Kemudian mereka merasa dirinya paling suci, paling bersih, paling baik. Allah berfirman, nggak mungkin kalau kamu jadi manusia lebih bejat lagi dari manusia. Ternyata benar. Begitu dia jadi manusia, fitrahnya seperti manusia, tidak lagi seperti fitrah malaikat, justru lebih bejat daripada manusia. Ya apa tidak? Dia membunuh, kemudian mabok, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ya apa tidak? Pernah dengar cerita itu? Nah, itu cerita Israiliyat yang masuk ke dalam pikiran kita, dimasukkan ke dalam kita, termasuk daripada hadis maudhu, hadis palsu. Gitu. Tapi hadis palsu juga tidak hanya karena sebab itu, mungkin karena perawinya lemah. Lemah pikirannya, lemah hafalannya, atau lemah akhlaknya. Karena perawi itu bercanda saja, berbohong tapi dia bercanda, itu sudah dikatakan hadisnya jadi dhaif. Iya. Bercanda buat nyenengin kayak saya gitu kan. Kalau saya nggak bisa jadi perawi, ya bercanda melulu kan, itu ya nggak bisa. Ya apa aja juga dikata, apalagi dikata nggak bisa. Jadi kalau perawi itu harus terjaga semuanya. Perawi, melihat perawi itu makan di warung itu nggak bisa diterima lagi, nggak bisa diterima lagi. Ada perawi hadis begitu ketemu dengan saudaranya tidak mengucapkan salam sama muslim, jadilah hadisnya lemah. Kenapa? Jatuh kepada akhlak, jatuh kepada akhlak. Jelas semuanya, jelas ya. Maka kita hadis palsu itu kok jelas kok. Biasanya hadis palsu itu memakai bagian-bagian. Barang siapa yang sholat tarawih malam pertama begini, barang siapa yang sholat malam kedua begini, barang siapa yang sholat tarawih malam ketiga begini, itu pasti palsunya. Barang siapa yang sholat nisfu saban 100 rakaat, setiap rakaat membaca 10 kali kulhu akan begini, itu nggak ada kayak gitu, nggak ada, ya tidak ada. Yang lain jelas ya. Maka kita pokoknya hadis palsu itu jelas kok, jelas itu hadis palsu itu jelas kok perawinya. Nah, ya itu termasuk awalu rohmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar, termasuk itu hadis dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis dhaif, sebagian ulama mengatakan hadis maudhu, hadis palsu. Sama juga dengan hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin nar. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka terjaga dirinya tersentuh daripada sisa api. Oh, gembira aja, puasa kagak. Gembira aja, tapi puasa enggak usah. Hebat tuh gitu. Ya, seneng bulan Ramadan, seneng, wah seneng banget, apa aja disiapin, tapi puasa kagak, dibebaskan daripada siksa api. Dari mana dalilnya? Ada lagi, man arodat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Itu bukan hadis, itu kalau Imam Syafi'i. Jangan dibilang hadis, hati-hati. Disatiri, bicara kayak begitu dia. Ji, jelas Ji? Paham Ji? Paham, jelas ya. Ya, jadi kita, nah sekarang kita mau belajar. Saya langsungin dulu deh. Saya mau belajar tentang ada ucapan yang berbeda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah memakai sandal di
kuburan, memakai sandal di kuburan, ya. Apa hukumnya memakai sandal di kuburan? Baik, jamaah rahimakumullah, kita bahas tentang dalil memakai sandal di kuburan. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sahiba sibtataini waihaka alki sabihaka panazara rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'aha farama'a biha. Ya sahibab sabtaini, wahai orang, ini lagi di kuburan nih, wahai orang yang memakai dua sandal, wahai hak, celaka engkau, ya. Alki sabihaka, lepas sandalmu. Begitu lihat orang panazoro, ternyata yang ngomong itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandal dilepas, dilempar. Ini larangan apa tidak? Larangan untuk memakai sandal di kuburan. Betul apa enggak? Belum tentu juga menjadi haram. Sama juga dengan la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil betul apa enggak? Hukumnya jadi apa? Hukumnya apa? Haram apa makruh? Jangan dikatakan haram dulu makanya. Ya. Kemudian tadi hadis larangan untuk memakai sandal sepatu di mana di kuburan. Ya apa enggak? Padahal ada hadis yang mengatakan, nanti saya bacakan hadisnya, kita ikutin. Ada hadis yang mengatakan bahwa mayat di dalam kubur itu mendengar jalan suara sandal. Ya apa enggak? Betul apa enggak? Ya apa enggak? Ini kan bertolak belakang. Satu melarang memakai sandal, satu ada Nabi mendengar ada orang yang memakai sandal di kuburan. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abdu idza wada'a fi qabrihi wa tawalla wa zahaba ashabihi hatta annahu la yasma'u qara'u ni'alahum atahu malakani. Al-abdu, seorang hamba, iza wadu'a fi qabrihi, apabila sudah ditaruh di kuburan, di kubur, wa zahaba ashabihi, dan orang yang mengantarkannya sudah pulang, hatta asma'u, hatta annahu la yasma'ah, lamu takkid, sampai ini mayit yang di dalam kuburan mendengar qara'u, hentakan, ya apa namanya hentakan, apa namanya ini, apa, langkah, betul, langkah ni'alahum, ni'lun itu artinya langkah sandal, sampai begitu hilang datanglah dua malaikat. Bertentangan apa enggak ini hadis? Bertentangan apa enggak? Bertentangan apa enggak? Bertentangan. Satu melarang masuk kuburan dengan memakai sandal atau sepatu, tapi hadis ini ada orang yang memakai sandal di dalam kuburan. Bagaimana kita menyikapi hadis ini? Maka buka fatwa ulama. Nah, inilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhab Hanafi, mazhab Imam Ahmad bin Hambali, mazhab Syafi'i dan Imam Maliki mubah, boleh memakai sandal atau sepatu di kuburan. Boleh. Dengan syarat satu, selama sandalnya tidak mengandung najis. Jelas? Ya, kita yang real dulu. Mazhab Imam Hanafi memakruhkan, bukan mengharamkan, tapi memakruhkan. Kenapa kok ini tadi membolehkan?
Mungkin yang dilarang oleh Nabi orang pakai sandal itu sandal yang disamak. Artinya sandal yang zaman itu kan sandal kalau disamak itu sandal yang paling bagus, mewah. Padahal di kuburan kita tidak boleh pakai mewah-mewahan. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Iya. Mungkin juga ini orang pakai sandal, di sandalnya ada maka Nabi melarang. Maka Nabi melarang, sendalmu ada najis, lepas tuh sendal. Gitu. Ya apa tidak? Nggak pantas di kuburan pakai sendal yang mewah-mewah kayak gitu. Betul apa enggak? Yang ketiga, ada perawinya yang lemah hafalannya. Namanya Abu A'la bin Abdurrahman. Bin Abu A'la bin Abdurrahman ini lemah di dalam hafalan hadis. Maka dikatakan hadis yang pertama tadi hadis dhaif, hadis lemah. Ya, hadis lemah. Tapi artinya tidak diharamkan. Nah, Imam Hanafi hanya memakruhkan saja berdasarkan tekstualitas hadisnya. Contoh kayak begini. Iza dahla ahadukum fala tasrihu atta yusolli. Kalau kita masuk ke dalam masjid jangan duduk sebelum kita namanya sholat apa itu? Nah, kalau kita ikuti ini tek hadis, maka ini menjadi wajib. Maka kalau mazhab Imam Zohiri, zohirnya hadis Imam Zohiri, dia mewajibkan orang yang masuk ke dalam masjid untuk sholat tahiyatul. Padahal tidak ada lagi sholat wajib setelah sholat yang 5 waktu. Beda pendapat, nggak ada masalah. Mau jadikan wajib silahkan, nggak juga silahkan, bebas saja. Betul apa enggak? Nah, tapi kalau dalam masalah ini ulama sudah kita tinggal ngikutin. Imam Ahmad bin Hambali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i hukumnya mubah. Kenapa mubah? Karena yang pertama ini orang mungkin pakai sandalnya sandal yang bagus, yang mewah, atau di dalam sandalnya mengandung najis. Yang ketiga ini hadis lemah. Kenapa? Ada perawinya yang lemah hafalannya. Hafalan hadis, bukan hafalan lagu Ji. Itu hafalan lagu loh dia. Iya, hafalan nyanyi dia hafal semuanya dia. Ya, pil koplo aja sering nyanyi. Jelas ya, ini perbedaan pendapat di antara ulama. Maka kita timbang dulu, ada hadis yang melarang, ada hadis yang menyuruh, kan itu ya. Ya apa tidak? Nah, ya, yang mau bertanya silakan. Baru jam 9 sampai jam 11. Siap sampai jam 11? Fadhol silakan. Kaitannya dengan sholat tahiyatul masjid. Ya. Zaman Nabi ada khotbah, ada yang datang tapi langsung duduk lagi. Kita supaya sholat. Baik, terima kasih. Ini perbedaan pendapat ulama, kita harus menghargai. Jangankan itu, Jumatan itu ada yang sekali azan, ada yang 2 kali. Ya apa tidak? Zaman Rasulullah Jumat itu azan cuma 1 kali. Zaman Utsman bin Affan, pada begitu manusia sudah banyak, ngelihat azan pertama masih aja nyuci mobil dia, nyuci motor, mandiin burung. Ada mancingan belum naik dari pemancingan, ada nggak kayak gitu biasanya? Ada bang nggak? Iya, maka Utsman berinisiatif bikinlah bid'ah. Apa bid'ahnya? Azan menjadi 2 kali. Ya kan? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau kita melihat kepada hadis yang apa itu bid'ah, semua yang tidak dilakoni Nabi, maka Utsman bin Affan itu melanggar perintah Nabi. Oh, Nabi ngajarin cuma sekali, ngapain 2 kali? Pelaku bid'ah. Ya apa enggak? Ya, jadi gini, kita nggak usah ngomong bid'ah. Jadi orang yang ngomong suka bid'ah ini orang ya tukang sate. Kita orang sate, namanya orang tukang sate. Di warung kopi namanya orang kopi. Orang ngomongin bid'ah, dia orang ahli bid'ah. Kita nggak usah kesana-sana lah. Biarin aja itu ya. Iya, itu kan udah kena dia sendiri. Kena dia sendiri ya. Apa tadi jawab soalnya? Udah ya? Baik. Ini kan perbedaan pendapat. Begini,
Kalau khutbahnya, kalau azannya yang pertama, maka sebaiknya seyogianya kita tidak lagi sholat qobliyah Jum'ah. Bukan tahiyatul masjid, namanya qobliyah. Qobliyah. Ini masalah qobliyah juga kan berbeda pendapat di antara ulama. Ya apa enggak? Betul apa enggak? Sholat khutbah Jumat itu adalah, dan sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Betul apa enggak? Orang yang sudah melaksanakan Jumatan, sholat zuhur lagi apa tidak? Nah, sekarang saya tanya, qobliyah zuhur ada apa tidak? Qobliyah zuhur ada apa enggak? Bapak ini biasanya kagak pernah sholat qobliyah zuhur kali ya? Ada apa enggak? Ada. Kalau qobliyah zuhur ada, maka qobliyah Jumat juga ada, karena statusnya sama. Statusnya sama statusnya. Ya, jadi kalau azannya hanya satu kali, seyogianya kita tidak usah sholat qobliyah Jumat, bukan tahiyatul masjid. Terlambat tuh namanya. Ya nggak mungkin. Duduk. Ya, ditegur sama Nabi supaya dia berdiri melaksanakan sholat qobliyah Jumat 2 rakaat. Apa dia? Tahiyatul masjid. Hah? Qobliyah Jumat di situ. Qobliyah Jumat ditegur oleh Nabi supaya dia melaksanakan qobliyah Jumat. Gitu ya. Betul apa enggak? Ada dalil yang seperti itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Sholat yang dilaksanakan sholat apa tadi? Sunnah. Lebih utama mana, wajib atau sunnah? Wajib. Maka kalau bapak itu sholat hajatnya cuma sekali, nggak usah lagi kita sholat sunnah. Tapi kalau azan 2 kali, nah, bolehlah kita melaksanakan sholat sunnah. Yang bagus begini, azan sekali, begitu azan didengar setelah dikumandangkan, kami persilahkan ya bahwa yang ingin melaksanakan qobliyah Jumat silakan sebelum khotib naik, nggak usah azan lagi. Assalamualaikum, kasihlah 1-2 menit baru khotib. Boleh nggak begitu? Cakep apa kagak? Ente yang ngomong. Ya. Lambat datang, betul. Jadi lambat datang. Jadi kalau kan azannya zaman Nabi cuma sekali. Ya, kalau azannya 2 kali, sebaiknya kita salat qobliyah Jumat. Baik, yang satu, ya, kalau satu, ya khotib sudah naik, kita tidak lagi sholat qobliyah Jumat, nggak usah. Karena itu hanya kesunahan saja, Pak. Ya, saya berpendapat begini, orang yang sholat berjamaah itu, walaupun tidak mendapatkan sholat qobliyah, walaupun tidak mendapatkan sholat tahiyatul masjid, berangkatnya dia sholat berjamaah di masjid, sudah dapatkan pahala tahiyatul masjid, sudah dapatkan pahala qobliyah itu keutamaannya orang sholat berjamaah, walaupun nggak sholat tahiyatul masjid, walaupun nggak sholat apa tadi qobliyahnya. Kenapa? Dia mau hadir. Contoh kayak begini, Bapak datang kemari, imam baca udah surat pendek, sebelum ruku, Bapak Allahu Akbar, langsung ikut ruku, nggak baca apa-apa, dapat nggak 1 rakaat? Dapat, Pak. Yang penting masih dapat ruku. Masih dapat ruku. Ya. Kalau imam belum naik mimbar, kita sholat Jumat boleh kan? Boleh, Pak, boleh. Imam begitu saya azan, kan permasalahannya yang azan pertama imam naik, assalamualaikum, baru azan. Ya betul apa enggak? Betul. Bapak mau sholatnya di mana? Selesai azan baru sholat? Imamnya naik mimbar. Ya, setelah azan baru naik mimbar. Nah, itu yang enggak seyogianya enggak usahlah kita. Karena imam sudah naik kan assalamualaikum baru azan. Ya apa enggak? Nah, imam assalamualaikum baru azan. Nah, Bapak begitu azan kan imam sudah mulai khutbah yang pertama, ya apa enggak? Nah, enggak usah, kecuali azannya yang kedua kali. Enggak ada masalah, mau azan mau sekali, mau azan 2 kali, betul, ya apa tidak? Betul apa enggak?
yang kagak betul, yang kagak sholat Jumat. Oh. Gimana nih? Dikatakan adanya cuma satu kali. Kita datang di Al-Qobra Jumat ayo. Tapi belum ada. Belum waktu Ji. Belum azan. Kan qobliyah itu setelah azan sebelum qomat. Enak aja. Sudah, nggak usah diributkan. Cuman masalah sunnah saja, nggak usah ikut sholat Kalau nggak usah sholat qobliyah kalau azannya cuman sekali, udah selesai. Ribut aja sih, cuman sunnah aja. Susah banget. Bapak kalau nggak ikut sholat qobliyah Jumat, sah nggak Jumatannya? Sah. Ngapain repot-repot sih? Iya, nggak usah repot-repot Pak. Sama dengan kunut. Baca kunut sah nggak baca kunut sah nggak sholat subuhnya? Baca kunut sah nggak sholat subuh? Selesai, mau apa lagi? Repot aja. Iya, selesai. Mau repot apa lagi? Nggak ada yang dipermasalahkan kok. Bapak, kecuali Bapak yang nggak sholat qobliyah Jumatnya nggak diterima, itu boleh. Paksain diri. Ini kan nggak sholat qobliyah sholat Jumat kita juga selesai cuman qobliyah. Maka kan saya sampaikan, Bapak nggak usah takut. Orang yang berjamaah itu pasti pahalanya digenapkan oleh Allah. Ini keuntungan orang yang maka usahakan kita dikasih duit 1 juta sama 27 juta, pilih yang mana? Dikasih duit di 1 juta, nyari 20 juta, pilih yang mana? 27 juta. Iya, orang gila yang milih 1 juta mah itu. Kan ya kan, sab'an wa isrina darajatan, 27 derajat. Dikasih duit 20 juta, milih yang 1 juta. Orang gila itu namanya. Apa ngapain? Ya, ada yang lain? Kita mau lanjutkan, gitu ya. Baik, terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita bahas tentang masalah puasa setelah nisfu Sya'ban, ya. Kecuali ini yang tidak masuk kategori satu puasa qada. Puasa qada boleh dong pada saat setelah nisfu Sya'ban, karena qada puasa itu menyegerakan hukumnya sunnah, ya, bayar utang. Kemudian mengakhirkan hukumnya mubah, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa mengqada puasanya Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban, itu ya. Jadi akhir qada puasa kita adalah bulan Sya'ban. Kalau sudah Ramadan lagi, qada puasa kita belum kita lunasi bayar, maka adalah perbedaan pendapat lagi ulama. Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan qada juga, fidyah juga. Tapi Imam Ahmad bin Hambali enggak, qada aja, selesai. Ya kan, perbedaan pendapat kan biasa. Bapak mau ikutin yang mana, semuanya ada yang tanggung jawab. Selesai sudah. Apa? Maksudnya gimana Pak? Bayar kotor dan tambah Qada bayar fidyah. Kan kafarotnya fidyah. Contoh begini, puasa wajib kan bukan hanya Ramadan. Bukan hanya Ramadan. Puasa nazar hukumnya apa? Wajib. Cucu saya sakit nih. Kalau sembuh, saya mau puasa 3 hari, maka hukum puasanya menjadi wajib. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Saya ada janda mah cantik, kalau bisa nikahin, saya mau puasa 3 hari. Dapat nikahin, puasanya jadi hukumnya apa, Ji? Wajib. Wajib. Ada puasa wajib lagi, puasa kafaroh. Puasa apa namanya? Kafaroh. Iya. Bapak-bapak mentak umpet siang-siang bulan Ramadan kena kafaroh. Iya, mutatabi'ah, puasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Hukumnya jadi apa itu? Wajib puasa kafaroh. Hukumnya wajib. Jamaah haji Indonesia memakai haji tamatu. Tamatu itu artinya berlezat-lezat.
Haji yang enak-enak. Datang bikin umroh buat haji, lepas pakaian ihramnya, bebas. Sambil nunggu tanggal 9. Ya apa enggak? Iya. Kalau Bapak pakai haji ifrat, dari datang sampai nunggu tanggal 9 pakai pakaian ihram, kuat apa kagak Bapak? Kagak. Pakai celana dalam apa kagak tuh? Dingin kedinginan. Bini kita datang repot. Iya. Repot apa kagak? Haji tamat tuh, maka kena dam. 1 ekor kalau kagak mampu beli 1 ekor kambing, salah satu ayamin fil haji wa sab'atun idza rajatum. 3 hari puasa di Mekah, 7 hari di rumah. Wajib kafaroh. Iya apa tidak? Iya apa enggak? Saya buat bayar dam nggak ada duitnya. Udah puasa aja dah. Saya puasa 3 hari di kota Mekah dalam Al-Quran, 3 hari di Indonesia. Kan enak, namanya puasa kafaroh. Puasa kafaroh. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ya. Baik, lanjutkan ya. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana nisfu min Sya'ban fa amsiku anis saumi hatta yakunu Ramadan." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza baqiya min Sya'ban fala tasumu." Idza kana nisfu min Sya'ban, apabila sudah nisfu Sya'ban, fa'amsik, tahan. Artinya jangan ada lagi yang puasa sampai datang bulan Ramadan. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 29 atau 30 tuh menurut hadis ini nggak boleh puasa. Kemudian hadis yang lain, "Idza baqiya min Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah ada sisa bulan nisfu Sya'ban, maka nggak boleh puasa. Betul apa enggak? Nah, padahal Nabi bulan Sya'ban berpuasa hampir sebulan. Ya, kadang sebulan, kadang nyambung sampai Ramadan. Bertolak belakang apa tidak? Bertolak belakang apa tidak? Tolak. Ikuti saya hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu rajulan wa umara yasma'u faqala ya aba fulan sumta sarara hadha sahri. Qala ar-rajulu la ya Rasulullah. Qala fa iza aftirtu sumta yaumain. Ini kan bertolak belakang sekali. Ya. Jadi ada seorang Nabi nanya, ini udah bulan Sya'ban, 2 hari menjelang puasa. Padahal dalilnya banyak banget yang melarang puasa akhir bulan karena yaumus syak, namanya hari keraguan-raguan. Ya apa tidak? Nah, padahal di sini Nabi nanya, kamu puasa nggak? Ini 2 hari lagi mau Ramadan. Enggak ya Rasulullah. Abtir, sekarang puasa. Ya, sekarang kamu berpuasa. Pasum yaumain, puasalah 2 hari. Ini kan perintah. Kan bertolak belakang dengan yang tadi. Ya apa tidak? Nah, maka sini berbeda dari pendapat ulama. Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambali membolehkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i yang melarangnya. Imam Syafi'i yang melarang supaya tidak lagi berpuasa setelah bulan nisfu Sya'ban. Beda lagi. Malah yang melarang siapa? Imam Syafi'i. Ya, maka bagi kita yang bermazhab Imam Syafi'i, nggak boleh lagi puasa kecuali orang yang biasa berpuasa. Kayak jamaah saya kan Ikhlas kan biasa puasa dia. Senin Kamis puasa Daud, sehari puasa dari tidak, Ayamul Bid. Sini mah jangan ditanya.
Jadi kalau Bapak sudah terbiasa puasa Senin Kamis, begitu nisfu Sya'ban lewat, boleh. Jadi Boleh. minta penjelasan. Setelah nisfu Sya'ban itu kan bisa juga kalau sudah deket-deket sebagai tidak puasa. Baik, terima kasih. Jadi kalau Bapak sudah terbiasa puasa Senin Kamis, walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban tanggal 16 selanjutnya boleh puasa karena sebelumnya sudah puasa. Jelas enggak? Kalau sudah biasa puasa dahar, puasa Daud, walaupun sudah nisfu Sya'ban tetap boleh berpuasa. Ini keluar daripada khitab, keluar daripada ini pengecualian. Kalau Bapak tidak berpuasa Senin Kamis, ya, jarang berpuasa Senin Kamis, jarang puasa Daud, ya, nggak boleh lagi kalau sudah lewat nisfu Sya'ban. Apa? Setelah tanggal 16 Nggak boleh setelah tanggal 16. Kenapa? Karena memang sebelumnya tidak puasa, maka begitu nisfu Sya'ban jangan puasa, jangan ngada-ngada sebelumnya kagak puasa, kecuali Bapak sebelum dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Senin Kamisnya puasa, maka setelah tanggal 16-nya boleh puasa Senin Kamis karena sudah terbiasa. Jelas Pak ya? Paham ya? Maka ini menurut mazhab Imam Syafi'i seperti itu, nggak boleh lagi berpuasa setelah nisfu Sya'ban, nggak boleh. Ini menurut Syafi'i. Tetapi menurut mazhab yang lainnya boleh berpuasa walaupun sudah nisfu Sya'ban. Jadi yang keluar itu puasa qada, yang sudah terbiasa berpuasa, puasa kafaroh itu di luar hitop. Bagi bapak-bapak yang masih belum bayar utang masih boleh puasa pada akhir bulan Sya'ban. Ya. Jelas Pak semuanya? Alhamdulillah.